Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nindya Suci dengan NIM 2104040200044 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan 3 subtema dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Tentang pengkliman budaya, 2. Tentang ketimpangan sosial, 3. Tentang peraturan dan hukum. Baiklah, langsung saja ya, mari kita masuk ke subtema yang ke-1, yaitu pengkliman budaya. Budaya sendiri memiliki arti suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh sekelompok manusia tersebut dari sesepuh kelompoknya. Lalu, bolehkah sebuah negara mengklaim budaya bangsa lain? Menurut saya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, tidak boleh mengklaim budaya bangsa lain karena sudah diatur oleh sebuah lembaga dunia bahwa setiap negara memiliki ragam budaya yang berbeda dilindungi oleh PBB. Apabila ada yang mencuri budaya lain, itu namanya tidak menghargai negara lain yang lebih dulu mempunyai budaya tersebut, dan juga akan dikenakan pelanggaran oleh lembaga dunia di bawah naungan PBB. Yang kedua, kemungkinan klaim akan diperbolehkan apabila budaya tersebut tidak memiliki hak paten yang kuat atau diakui, dan pada saat banding ada bukti kuat dan mencukupi. Dari sini dapat kita simpulkan alangkah baiknya bila kita tidak mengklaim budaya bangsa lain dan lebih melestarikan budaya kita sendiri tanpa mengklaim budaya bangsa lain. Sekarang, mari kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu tentang ketimpangan sosial. Jika kita amati di sekeliling kita, tentu akan timbul banyak pertanyaan seperti, apakah setiap orang punya status yang sama? Apakah setiap orang punya kekayaan yang sama? Apakah setiap orang punya kedudukan yang sama? Jika kita amati kehidupan sosial di sekitar kita, maka kita akan melihat bahwa setiap orang, setiap keluarga memiliki kedudukan, kekayaan, maupun status yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Di dalam sosiologi ada satu konsep yang disebut sebagai ketimpangan sosial. Apa sih artinya? Ketimpangan sosial adalah suatu perbedaan terhadap kepemilikan sumber daya dan perbedaan terhadap akses untuk terlibat di dalam berbagai kesempatan di masyarakat, baik kesempatan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Nah, sederhananya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki sumber daya yang banyak dan akses yang luar biasa banyak disebut sebagai orang kaya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sumber daya sedikit dan akses yang cukup rendah disebut sebagai orang miskin. Definisi sederhananya, ketimpangan sosial itu adalah perbedaan antara si kaya dan si miskin. Jadi, apabila kita mendengar ketimpangan sosial yang sangat besar, itu artinya jarak antara si kaya dan si miskin sangatlah jauh. Nah, apabila ketimpangan sosial ini terus dibiarkan, akan sangat berdampak buruk terhadap integrasi bangsa. Karena tidak mencerminkan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika tidak ditangani dengan serius, maka ketimpangan sosial ini akan dapat menghambat pertumbuhan sosial maupun ekonomi. Ketimpangan sosial ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru seperti timbulnya kecemburuan sosial, sikap diskriminasi yang semakin tinggi, melemahnya solidaritas masyarakat, munculnya angka kriminalitas yang tinggi, munculnya kemiskinan, dan pemerataan teknologi yang tidak seimbang, di mana berbagai masalah baru ini bisa memicu terjadinya disintegrasi bangsa, yaitu keadaan atau kondisi ketika persatuan bangsa sudah mulai hilang, sehingga mengakibatkan bangsa tersebut terpecah belah atau tidak bersatu padu lagi, baik dalam pendapat ataupun hal lainnya.
Nah, sebagai penerus bangsa, marilah kita bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial ini. Kita upayakan agar ketimpangan sosial ini tidak semakin besar agar tercapai kemakmuran di masyarakat, khususnya dimulai dari lingkungan sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu peraturan dan konstitusi. Nah, mungkin awalnya kita ini bertanya-tanya, apakah dapat disamakan bahwa semua peraturan adalah konstitusi? Apakah semua negara memiliki konstitusi? Nah, mari kita pecahkan dan kita jawab bersama-sama. Peraturan ya peraturan, konstitusi ya konstitusi, tidak bisa disamakan. Peraturan adalah aturan atau ketetapan yang dibuat oleh lembaga atau instansi tertentu dan hanya dipatuhi oleh orang yang berada dalam naungan lembaga atau instansi tersebut. Contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lainnya. Sedangkan konstitusi adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Contohnya seperti undang-undang dan peraturan presiden. Bisa juga disebut dengan keputusan presiden. Bicara tentang konstitusi, tentu semua negara memilikinya. Karena konstitusi digunakan oleh negara untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur jalannya negara. Apabila tidak ada konstitusi di sebuah negara, maka yang terjadi adalah 1. Tidak ada pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga muncul kekacauan yang jika dibiarkan akan membahayakan eksistensi sebuah negara. 2. Sulit untuk mewujudkan ketertiban, baik itu pada tata pemerintahan maupun dalam tata pergaulan masyarakat, di mana kondisi ini akan memunculkan banyak kekacauan seperti 1. Pelanggaran terhadap hak orang lain, kesewenang-wenangan dari pemegang kekuasaan. Yang kedua, tidak ada keadilan dan jaminan hukum bagi masyarakat. Itulah yang ketiga. Sehingga pada titik ini pihak yang kuat akan selalu mendapatkan kemenangan dan kemudahan, dan pihak yang lemah akan semakin sengsara. Oleh karena itu, adanya konstitusi di suatu negara sangatlah penting. Sekian yang bisa saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.